Setelah menghilangkan racun Dugubo, Tang San segera mengejar ke arah Xian Rensu melarikan diri. Meskipun Xian Rensu terluka, dengan kekuatannya yang tersisa, itu sudah cukup baginya untuk pergi dengan jarak yang sangat jauh. Xian Rensu adalah dewa. Jika Xian Rensu diizinkan pulih, maka itu akan menjadi ancaman bagi Heaven Do. Adapun Bibidong yang telah kembali ke Spirit Hall bukan lagi ancaman bagi Tang San. Dengan kecepatan Tang San, dia telah melihat 2000 Master Spirit Hall yang melarikan diri dari Jailing Pass. Namun, tepat ketika Tang San menemukan para pasukan panik melarikan diri, ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba kehilangan jejak Xian Rensu. Dengan tidak percaya, Tang San segera memperkuat pencarian mental ilahinya. Sayangnya, tetap kehilangan jejak Xian Rensu. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan jejak dari 5 kekuatan yang melarikan diri bersama Xian Rensu. Dengan perasaan bingung, Tang San dengan cepat bergerak. Mental ilahinya meluas, mencari jejak Xian Rensu dalam jarak 500 km. Bagi Tang San, pertempuran ini sudah berakhir. Dia hanya tidak ingin Xian Rensu menyebabkan masalah kepada Heaven Do Empire di masa depan. Tang San terus mencari selama 2 jam. Ketika dia tidak mendapatkan hasil apapun selama ini, Tang San tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan Xian Rensu saat ini. Dengan perasaan tertahan, dia kembali ke benteng Jailing Pass. Pasukan Heaven Do telah sepenuhnya mengambil kendali atas benteng Jailing Pass. Lebih dari 500.000 tentara telah memasuki benteng. Semua bagian Jailing Pass saat ini telah menjadi bagian dari Heaven Do Empire. Ketika Tang San kembali ke Jailing Pass, dia diam-diam menarik Sigat Raymond dan menggantinya dengan pakaian biasa. Dipandu oleh mental ilahi, Tang San langsung menemukan kantor Marshal di Jailing Pass. 6 iblis, Tang Ho, Tang Xiao, Grandmaster, Flander, Racun Dolo, dan yang lainnya telah berkumpul di sini. Senior Dugubo, hasil pertempuran ini berkatmu. Racunmu sangat berguna. Dalam hal kontribusi, selain Grandmaster, kamu layak berada di puncak. Xiu Beng berbicara dengan tulus kepada Dugubo. Dugubo tersenyum. Yang mulia, orang tua ini tidak pantas mendapatkan penghormatan. Racun yang aku lepaskan benar-benar tidak bisa aku kendalikan, hampir mengarah ke bencana. Untungnya, Tang San bisa mengatasi racun itu. Jika tidak, aku akan dikutuk sepanjang sejarah. Tang Ho tertawa. Dihukum sepanjang sejarah itu belum pasti. Sebenarnya tidak seburuk itu. Kami hanya perlu menarik pasukan dan membiarkan racunmu menyebar. Jailing Pass akan berakhir di tangan yang sama. Rasa sakit dan dendam selama 20 tahun tidak bisa dihapus. Bahkan jika kekaisaran roh dihancurkan, Tang Ho masih tidak akan berkedip. Mendengarkan Tang Ho, ekspresi Dugubo membaik, tertawa. Clear Sky Dolo, ini adalah pertama kalinya aku melakukannya. Dan bahkan aku tidak pernah berharap akan memiliki efek yang mengerikan. Di masa depan, racunku tidak akan aku gunakan di medan perang. Xiu Beng tersenyum. Senior Dugubo tidak perlu seperti ini. Tidak peduli kekuatan apapun itu. Jika digunakan untuk keadilan, itu akan adil. Apapun yang terjadi, kita sudah memenangkan pertempuran ini. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian semua senior. Aku hanya bisa mengatakan, apapun permintaan semua senior di masa depan, Heaven Do Empire akan mendukung dengan semua kekuatannya. Tang Xiao berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih yang mulia. Dulu, Clear Sky School lenyap karena Spirit Hall, dan sekarang kekuatan kami masih sedikit. Dengan menggunakan kesempatan ini, aku berharap yang mulia dapat mengizinkan Clear Sky School untuk kembali berdiri di Heaven Do. Dengan senang hati, Xiu Beng berkata, tentu saja, memang itu yang aku harapkan. Tetapi aku tidak berani meminta. Memiliki Clear Sky School mengawasi Heaven Do adalah kebanggaanku dan kebanggaan seluruh Heaven Do Empire. Tang Xiao dan Tang Ho telah mengungkapkan reputasinya sebagai sekte nomor 1 di dunia. Bagaimana mungkin Xiu Beng tidak bahagia? C biru menyala. Selain Tang Xiao, Tang Ho, dan Grandmaster, semua orang berdiri. Xiu Beng bereaksi paling cepat, langsung mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut, memberi hormat. Kami menyambut tutor kekaisaran. Tanpa ragu, siluet yang muncul dengan tenang ini adalah Tang San yang gagal mengejar Xian Rensu. Energi lembut mengangkat Xiu Beng.
Tang San tersenyum. Yang mulia tidak perlu seperti ini. Bagaimana aku bisa menerima sikap agung seperti ini? Xiu Beng bertahan. Guru, jika kamu tidak bisa, maka tidak ada yang bisa. Ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk sejuta pasukan kita dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari Heavendo Empire. Xiu Beng berdiri, begitu bersemangat, matanya menjadi redup karena air mata. Guru, tahukah kamu, baru kemarin aku bertekad untuk mati dalam pertempuran. Ketika aku mengetahui ada dewa yang muncul di pihak kekaisaran roh, dalam hatiku aku sudah merasakan kematian. Aku berdoa untukmu kembali, dan kamu benar-benar kembali sebagai dewa laut. Kamu muncul di depan para prajurit ketika Heavendo Empire sangat membutuhkannya. Memimpin Heavendo Empire menuju kemenangan, menghancurkan Jialing Pass. Guru, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika kamu mau, aku siap memberi tahta kerajaan Heavendo. Yang mulia, aku tidak bisa. Kemenangan hari ini bukan hanya menggunakan kekuatanku sendiri. Semua orang di sini memiliki efek yang sangat penting, terutama racun orang tua yang aneh, bahkan mengejutkanku. Gugubo berkata, "Si kecil aneh, jangan berpikir kamu bisa menggoda orang tua hanya karena kamu dewa. Aku akan memukulmu." Tang San tertawa. Orang tua yang aneh, apa bedanya? Bahkan jika aku tidak memiliki jejak kekuatan sekarang, ayah dan pamanku serta Grandmaster ada di sini. Mereka bisa memukuliku, bukan hanya kamu. Saat berbicara, Tang San berbalik ke arah Tang Xiu, Tang Hou, dan Grandmaster berlutut di tanah. Tidak peduli sekuat apapun dia sekarang, dewa atau bukan, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Mereka bertiga adalah orang yang paling dia hormati. Melihat Tang San berlutut, Xiu Beng dan para jenderal ikut berlutut dengan suara keras. Tang Hou sekarang hanya melihat Tang San. Melihat putranya berambut biru panjang, ekspresi di matanya tumbuh sedikit sentimental. Pria besi paling terkenal di dunia Master Roh, matanya berkaca-kaca. Belum lama ini, dia hanya ingin membiarkan putranya hidup seperti orang biasa. Dia masih sangat ingat Tang San memasak bubur untuknya setiap hari sebagai seorang putra. Saat itu hanya ada sedikit nasi di rumah. Ketika Tang San membuat bubur setiap hari, dia hanya minum air skim di atasnya, meninggalkan lebih banyak beras bergizi untuknya. Bahkan saat itu dia belum genap 6 tahun. Sekarang putranya telah dewasa dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Pada saat ini, Tang Hou tidak merasakan kebahagiaan, tetapi rasa malu. Dia telah gagal menjadi ayah untuk putranya beberapa dekade ini. Segala sesuatu yang dimiliki putranya hari ini secara praktis, semua berkat usahanya sendiri. Tang Hou benar-benar bisa membayangkan bagaimana dibalik semua yang dimiliki putranya hari ini. Beberapa kali Tang San nyaris tidak selamat. Beberapa kali dia bertahan di tepi kematian. Tang Hou maju selangkah, dengan kuat menarik Tang San dari tanah, dan dengan paksa menarik putranya ke pelukannya. Dengan sifat Tang Hou, dia tidak akan pernah bisa mengatakan permintaan maaf melankolis dengan keras. Tetapi pelukannya dan air mata telah memberitahu Tang San segalanya. Meskipun Tang San telah hidup di dua dunia, Tang Hou masih ayah satu-satunya, dan sosok seorang ayah akan selalu berdiri tegak di hati seorang putra. Kembali, ketika Tang Hou masih pemabuk, Tang San tidak pernah memandang rendah ayahnya. Seorang anak lelaki selalu menginginkan pengakuan ayahnya. "Ayah, kamu dan ibu memberiku hidup. Ini adalah kebaikan yang tidak bisa aku bayar seumur hidup. Hidupku milik kalian berdua, dan semua yang aku miliki juga milik kalian." Tang Hou mengangkat kepalanya, meraih bahu Tang San, menatap wajah putranya, mengangguk kuat-kuat. "Kamu adalah kebanggaan ayahmu." Meskipun Tang San selalu bekerja keras untuk mengendalikan suasana hatinya, ketika dia mendengar Tang Hou mengatakan ini, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. "Xiao-san, kamu juga kebanggaan gurumu, kebanggaan seumur hidupku." Grandmaster melangkah di samping Tang Hou. Melihat Tang San, matanya jauh lebih bersemangat daripada Tang Hou. Dia adalah guru seorang dewa. Tang Hou melangkah mundur sedikit, memberi ruang kepada Tang San dan Grandmaster. Tang San berlutut sekali lagi di depan Grandmaster. Ketika Grandmaster ingin menghentikannya, lengannya diraih oleh Tang Hou. "Grandmaster,
ini layak kamu terima. Kamu lebih banyak berkorban untuk Siosan daripada aku. Aku tidak memenuhi syarat sebagai seorang ayah, tetapi kamu adalah guru yang paling berprestasi. Tanpamu, Siosan tidak akan menjadi seperti hari ini. Grandmaster menatap kosong, melihat Tangsan 9 kali bersujud kepadanya. Tangsan belum berdiri, mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster. Matanya berkaca-kaca. Guru, ada sesuatu yang ingin aku katakan untuk waktu yang lama. Tapi aku selalu merasa belum memenuhi syarat. Aku selalu menunggu kesempatan ini. Sekarang, aku akhirnya berhasil menembus peringkat 100 dan menjadi dewa. Sekarang, waktu yang tepat. Grandmaster menatap kosong. Jelas, tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Tangsan kepadanya. Mata Tangsan memerah. Guru, kamu telah menderita sendirian sepanjang hidupmu dan tidak memiliki anak. Kamu telah menempatkan semua upayamu kepadaku. Meskipun kamu bukan ayahku yang terkait darah, di hatiku, kamu telah berdiri di tempat yang sama. Ayah, tolong terima sujud Tangsan. Saat berbicara, Tangsan membungkuk sekali lagi, mengetuk kepalanya 3 kali di tanah. Sebelumnya, dia membungkuk kepada seorang guru. Sekarang, dia membungkuk kepada seorang ayah. Xiao Wu diam-diam muncul di belakang Tangsan, bersama-sama bersujud kepada Grandmaster. Grandmaster menatap kosong, seluruh tubuhnya bergetar. Jika bukan karena Tang Hou mendukungnya, dia mungkin sudah pingsan. Bibirnya bergetar memandang Tangsan, perlahan-lahan memegang bahu Tangsan, terisak dalam diam. Seluruh hidupnya adalah tragedi. Dia dikucilkan karena varian rohnya yang cacat. Ini juga alasannya meninggalkan klan sebelum dia dewasa. Kemudian bertemu wanita yang paling dia cintai. Cinta pertama selalu yang paling indah dan selalu tak terlupakan. Wanita itu bukan Liu Erlong, melainkan permaisuri kekaisaran roh sekarang, Bibi Dong. Mereka 2 tahun bersama, dan 2 tahun itu adalah yang paling membahagiakan dalam kehidupan Grandmaster. Saat itu, dia selalu percaya bahwa Bibi Dong adalah malaikat yang dikirim kepadanya untuk melengkapi rohnya yang cacat. Namun, hal baik tidak bertahan selamanya. Tragedi itu masih berlanjut. Suatu hari, Dewi hatinya tiba-tiba muncul di hadapannya dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bersama dengannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang roh. Mulai hari itu, mereka sudah selesai. Hanya kata-kata sederhana membuat hati Grandmaster hancur. Luka yang dalam itu belum sembuh sampai sekarang. Kemudian, dia bertemu Liu Erlong dan Flander, dan itu adalah tragedi lain lagi. Wanita kedua yang dia sukai ternyata adalah sepupunya. Ketika dia meninggalkan Liu Erlong, dia hanya menginginkan kematian. Ya, hanya kematian. Ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, pikiran lain mendukungnya. Sebelum dia meninggal, dia akan membuktikan kepada klan Blue Lightning Tyrant Dragon bahwa dia masih berguna. Sejak saat itu, Grandmaster mengerahkan segala upayanya untuk meneliti semua roh, lupa tentang tidur dan makan. Hanya dalam penelitian, dia bisa melupakan rasa sakit masa lalunya. Sampai suatu hari, dia bertemu Tangsan. Grandmaster masih ingat dengan jelas ketika dia pertama kali melihat kekuatan roh penuh Tangsan dan menilai dia memiliki roh kembar. Kegembiraan kembali dia rasakan. Dia tahu bahwa kesempatannya akan datang. Melalui anak ini, dia kemungkinan besar akan membuktikan dirinya kepada klannya dan mengangkat Tangsan sebagai muridnya. Segala sesuatu berubah seiring berjalannya waktu. Blue Lightning Tyrant Dragon telah musnah, dan sebagai guru Imperial Heaven-Do, dia tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi, hatinya masih kosong. Meski bersama Liu Erlong setiap hari, bayangan itu selalu ada di hatinya. Sampai sekarang, saat Tangsan memanggilnya ayah, penghalang terakhir dalam hati Grandmaster akhirnya hancur. Dia akhirnya menemukan alasan lain untuk hidup setelah 30 tahun. Untuk seorang putra, untuk putranya. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia akan memberikannya. Anak yang baik, anak yang baik. Grandmaster gemetar membelai kepala Tangsan. Air mata bergulir dari matanya. Sejujurnya, Tang Hou yang berdiri di belakangnya sedikit iri, tetapi tidak cemburu. Jika dia mendapat kebaikan untuk memberi Tangsan kehidupan, maka Grandmaster memiliki kebaikan untuk membesarkannya. Tangsan tidak salah memanggilnya ayah.
Grandmaster tidak bisa mengendalikan emosinya untuk waktu yang lama. Liu Erlong yang maju dan membantunya menarik Tang San. Dia juga menangis. Fender berkata dengan suara rendah, "Xiaogang, ini adalah kesempatan yang membahagiakan. Kamu harusnya bersemangat." Grandmaster mengangguk, berbicara dengan suara yang khusus, tetapi bergetar. "Xiao-san, bisakah kamu mengatakannya lagi?" "Ayah." Tang San melangkah maju, memeluk Grandmaster dengan erat. Sekali lagi membuat jiwa Grandmaster bergetar. "Bagus, bagus, bagus. Bahkan jika aku mati dalam sekejap, kehidupanku tidak sia-sia. Seorang putra, aku memiliki seorang putra." Tertawa dengan keras, wajah Grandmaster tiba-tiba memucat. Tawanya juga berhenti tajam, perlahan bersandar dalam pelukan Tang San. Tang San terkejut, segera memegang Grandmaster dan menekan tangan ke dadanya. Perasaan kesengsaraan seumur hidup akhirnya membuahkan hasil. Emosinya berfluktuasi, frustasi bertahun-tahun langsung meledak dalam sekejap, membuat jantungnya yang lemah pecah pada saat yang sama. "Ayah!" Tang San terkejut. Grandmaster bersandar padanya, nafasnya samar seperti sutra. "Xiao-san, terima kasih. Meskipun sebentar, itu sudah cukup. Hidupku sudah berakhir. Mati seperti ini, aku benar-benar tidak membayangkan. Bantu aku untuk membunuh Bibidong. Itu adalah keinginan terakhirku." "Tidak, guru. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati." Dalam krisis, Tang San bahkan kembali memanggilnya dengan sebutan akrab itu. Mata Tang San berubah. Frustasi terpendam Grandmaster meledak dalam hatinya. Ini pasti kematian.